Halo Sobat Pustaka, jumpa lagi di program LDR, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman. Ya, kali ini kita akan sambangi salah satu perpustakaan kelurahan di Sukoharjo, Kecamatan Agrik, Kabupaten Sleman, yang dalam waktu beberapa yang lalu sudah menjadi juara lomba perpustakaan kelurahan desa tingkat nasional. Nah, bagaimana sejarah perkembangan, kemudian kiprahnya, sampai eksistensinya sampai hari ini. Nah, kita akan langsung saja nanti ke perpustakaan GC bertemu dengan pengelolanya, Pak Adib Makmun. Bersama saya, Arif Hidayat, Pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman. Halo Sobat Pustaka, hadir lagi di program LDR, Literasi di Rumah. Kali ini saya berada di Perpustakaan Generasi Sukoharjo Cerdas, Perpustakaan Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Agrik, Kabupaten Sleman. Ya, di samping saya sudah hadir beliau Pak Adib selaku pengelola Perpustakaan GSC, Generasi Sukoharjo Cerdas. Nah, di sini kita akan mengupas lebih banyak bagaimana pergerakan perpustakaan kelurahan ini yang pada waktu tahun 2017 kemarin mendapat gelar juara nasional di klaster A. Nah, nanti kita lebih banyak mengupas bagaimana kiprahnya dari sejarah berdirinya sampai eksistensinya di tahun 2023 ini. Oke, setelah hadir Pak Adib. Selamat pagi Pak Adib. Ya, selamat pagi. Ya. Selamat datang di Perpustakaan Generasi Sukoharjo Cerdas. Ya. Perpustakaan Kelurahan Sukoharjo. Ya, Pak Adib. Kita sudah tahu bahwasanya untuk perpustakaan kelurahan ini di tahun 2017 kemarin sudah mencapai prestasi kejuaraan nasional untuk lomba perpustakaan kelurahan. Nah, saya ingin tahu bagaimana sejarah berdirinya dan perkembangan perpustakaan GSC ini. Oh, ya. Yeah. Terima kasih. Kami ceritakan awal terlebih dahulu berdirinya perpustakaan yang dinamakan dengan Perpustakaan Generasi Sukoharjo Cerdas. Perpustakaan ini berdiri sejak tahun 2014. Berdiri awal itu sangat sederhana sekali, dibentuk oleh pemerintah Desa Sukoharjo, dalam hal ini kepala desa sebutan waktu itu. Awalnya berjalan masih sangat sederhana dengan koleksi yang sangat terbatas dan aktivitas juga masih terbatas. Kemudian berjalannya waktu, melihat keinginan kuat untuk mengembangkan perpustakaan, ini ada inisiatif dan dorongan dari generasi muda, terutama Karang Taruna. Itu maka pada tahun 2015 kepengurusan atau pengelolaan dari perpustakaan desa itu kemudian melibatkan unsur-unsur lembaga masyarakat desa, salah satunya adalah Karang Taruna yang juga menjadi motor penggerak di perpustakaan Desa Sukoharjo ini. Jadi untuk mengembangkan perpustakaan dari 2014, kemudian pada tahun 2015 itu melibatkan Karang Taruna dengan memasukkan di kepengurusan dan ditetapkan dengan dasar surat keputusan kepala desa. Itu awal berdirinya. Awal berdirinya. Ya. Oke, itu tadi Sobat Pustaka, awal berdiri perpustakaan GSC, Generasi Sukoharjo Cerdas. Ya. Nah, dari 2014 sampai proses di tahun 2017 mendapat gelar juara nasional. Nah, itu gimana? Oh, iya. Kiat-kiatnya, mungkin kasih semangat kepada Karang Taruna tadi selaku yang mengembangkan di perpustakaan GSC ini. Ya, terima kasih. Untuk perpustakaan bisa berkembang maju dari sederhana, kemudian bertahap sedikit demi sedikit menjadi maju, kemudian akhirnya mengikuti lomba. Itu pertama ditentukan oleh komitmen yang kuat dari pemerintah desa waktu itu. Dalam hal ini tentunya kepala desa. Jadi
komitmen yang kuat untuk mengembangkan perpustakaan itu menjadi sangat penting. Karena komitmen yang kuat itu wujudnya itu nanti bisa menggerakkan partisipasi, kemudian bisa menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, bisa misalnya dengan pihak sekolahan, kemudian lembaga-lembaga kelurahan yang ada, tidak hanya terbatas Karang Taruna, bisa kemudian PKK, kemudian lembaga yang lain. Jadi komitmen dari kepala desa itu sangat penting. Karena komitmen itu menentukan juga kaitannya dengan penganggaran. Iya. Jadi kepala desa itu kan punya kewenangan untuk mengarahkan anggaran untuk kegiatan dari perpustakaan. Yaitu salah satunya komitmen dari pimpinan. Yaitu. Oke. Bisa nggak Pak ceritain masa-masa proses pas maju ke tingkat nasional? Oh, iya. Terima kasih. Jadi awal berdiri itu kita penganggaran untuk perpustakaan yang dianggarkan oleh pemerintah itu masih sangat terbatas nih. Dari awalnya itu 4 juta, kemudian berjalannya waktu mengikuti perkembangan dan kegiatan dari pemerintah desa semakin meningkat anggarannya untuk memajukan kegiatan perpustakaan. Selain itu, tidak hanya terbatas kepada anggaran desa untuk memajukan perpustakaan, namun melibatkan dengan lembaga-lembaga yang lain, misalnya pengusaha atau donatur lingkungan, kemudian lembaga pendidikan yang ada di sekitar Kelurahan Sukoharjo. Jadi bentuk dukungan tidak hanya bentuk uang ya dalam hal ini, dukungan dalam bentuk pelatihan. Pengadaan sarana prasarana itu sangat menentukan atau sangat berperan di dalam untuk memajukan perpustakaan dan akhirnya ikut lomba itu. Ya, kemudian gini Pak. Setelah menjadi juara nasional tentunya imbasnya tentunya banyak sekali. Mungkin nanti banyak tamu yang datang ke sini. Nah, itu selain itu gimana efek dari kejuaraan nasional itu apa saja yang dirasakan oleh warga masyarakat, baik yang di sekitar perpustakaan ataupun yang ada di luar? Ya. Terima kasih. Sebetulnya tujuan adanya ke perpustakaan itu sebetulnya bukan semata-mata untuk meraih kejuaraan, tapi sebetulnya ada manfaat dari adanya perpustakaan generasi Sukoharjo Cerdas ini. Memang setelah mengikuti kejuaraan, sebetulnya tanggung jawabnya itu lebih besar dari sebelum dan setelah mengikuti kejuaraan, karena ada tanggung jawab moral juga untuk berbagi ilmu dengan perpustakaan yang lain atau masyarakat. Juga ada kewajiban moral untuk semakin membawa manfaat bagi masyarakat keberadaan perpustakaan ini. Salah satunya adalah kegiatan-kegiatan yang bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Masyarakat dalam hal ini dari usia anak-anak kecil sampai usia dewasa atau orang tua. Jadi sesuai dengan sasaran kegiatannya, dari anak-anak TK, kemudian SD, SMP, SMA, dan untuk warga misalnya PKK atau lembaga atau kelompok-kelompok tani, kelompok ternak juga itu merasakan keberadaan dari perpustakaan. Karena perpustakaan tidak sekedar menyediakan buku-buku bacaan yang mereka butuhkan,
namun kegiatannya dari perpustakaan itu menyesuaikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Yaitu jadi mereka juga ikut merasakan. Kemarin belum lama kita menyelenggarakan pelatihan atau literasi untuk pemberdayaan masyarakat, misalnya pemanfaatan limbah, diolah menjadi bahan yang lebih bermanfaat. Itu kita pernah melaksanakan seperti itu. Jadi dari membaca itu kemudian kita praktekkan, kemudian dari hasil praktek itu ada output atau karya yang menjadi manfaat dari masyarakat. Salah satunya seperti itu. Ya, artinya kegiatan yang di perpustakaan ini tidak hanya sekedar membaca ataupun nonton film, tapi ada pelatihan nih Pak. Ya, dari membaca menjadi karya. Ya, artinya perpustakaan GSC ini sudah menerapkan, sudah melakukan kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang sudah dicanangkan oleh Perpustakaan Nasional. Ya, ini Pak, kemudian saya ingin tahu lagi bagaimana kiat dari perpustakaan GSC ini dari 2014 kemudian menjadi juara nasional, melewati masa pandemi sampai tahun 2023 ini terus eksis. Nah, itu bagaimana kiat-kiatnya Pak? Terima kasih. Perpustakaan Desa Sukoharjo ini tentunya dalam perjalanannya itu tidak mulus seperti dari awal kemudian berjalan dengan sangat lancar. Namun di tengah perjalanan itu juga kita mengalami istilahnya tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah pengelola atau tenaga pengelola. Rata-rata tenaga pengelola awalnya itu adalah generasi muda dari Karang Taruna. Dan kita tahu bahwa masa generasi muda itu usia nanti yang ikut di sini adalah rata-rata awal-awal memasuki kuliah. Kemudian kalau mereka itu sudah selesai pendidikan, itu kan mereka juga punya kesibukan yang lain, mengikuti pekerjaan atau melanjutkan pendidikan di luar. Dan akhirnya itu kan SDM dari perpustakaan itu kan mengalami pasang surut jumlahnya. Yaitu salah satu tantangan yang dihadapi. Dan itu harus disikapi dengan regenerasi secara bertahap. Walaupun jumlahnya tidak banyak, namun proses regenerasi itu tetap dilaksanakan, diikuti dengan pembinaan-pembinaan. Nah, pembinaan tentunya ini dari instansi terkait, salah satunya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman, maupun mengikuti pembinaan di tingkat daerah istimewa Yogyakarta. Nah, itu salah satu tantangannya itu regenerasi. Kemudian masa pandemi itu juga kita melewati masa pandemi itu kita sangat terbatas dengan kegiatan dan aktivitasnya. Waktu pandemi kita tetap berjalan dengan keterbatasan situasi yang ada. Kita tetap melayani kegiatan layanan perpustakaan dengan pelayanan WhatsApp. Misalnya warga membutuhkan apa, kita layani lewat WhatsApp. Mungkin membantu belajar anak-anak waktu pandemi itu lewat online atau WhatsApp juga kita layani waktu pandemi kemarin. Kemudian jam berkunjung ke perpustakaan sewaktu pandemi COVID itu kan juga mereka takut juga, memang aturannya kan pembatasan ya. Itu memang tidak boleh untuk berkunjung ke perpustakaan dengan tatap muka. Ini perpustakaan juga membuat kegiatan itu mengikuti keliling ke pedukuhan-pedukuhan dalam rangka penyemprotan desinfektan. Itu perpustakaan itu ikut dengan mobil keliling itu ikut penyemprotan di wilayah. Itu sebetulnya salah satunya untuk tetap eksis di masa pandemi COVID. Nah, itu. Kemudian juga kita membuat video kegiatan waktu pandemi COVID itu. Video itu
kemudian kita share ke grup warga masyarakat tentang edukasi bagi masyarakat di masa pandemi. Itu salah satu peran perpustakaan di tengah-tengah masyarakat yang waktu pandemi COVID mengalami kesulitan. Ya. Berarti untuk video-video edukasi itu juga di-share di media sosial, Pak? Iya, betul. Untuk Facebooknya apa, Pak, yang di perpustakaan GSC ini? Kayaknya ada masih, Pak? Perpustakaan GSC, Pak? Iya, perpustakaan GSC. Oh iya, nanti buat sobat Instagram pustaka juga ada. Oh iya. Iya, Instagram juga. Bisa di-follow untuk akun Instagram perpustakaan GSC, Perpusdes Sukoharjo, sama Facebooknya. Iya. Oke, itu tadi kiprah, kemudian perjalanan sampai melewati masa pandemi. Perpustakaan GSC ini tetap eksis. Gini, Pak, ini terakhir ya, Pak ya. Iya, iya. Ini buat pengelola perpustakaan kelurahan di luar sana yang pengen membangkitkan perpustakaan kelurahan desanya sampai bisa ke tingkat nasional menjadi juara. Nah, monggo kiat-kiat dan semangatnya monggo dari Pak Adib yang sudah merasakan itu semua. Seperti apa, monggo Pak, kasih. Terima kasih. Wejangan nih. Untuk menjadi eksis dalam pengelolaan perpustakaan itu harus ada komitmen yang kuat, yang berkelanjutan. Jadi konsistensi terhadap komitmen untuk mengembangkan perpustakaan. Tidak komitmen hanya dari pemerintah kelurahan dan pengelola. Itu komitmennya itu harus berkelanjutan. Jadi konsistensi terhadap komitmen untuk mengembangkan perpustakaan itu. Tidak hanya dalam rangka persiapan lomba, namun seterusnya. Ya, itu. Kemudian yang berikutnya adalah adanya jalinan kerjasama. Itu sangat penting dengan pihak luar ya, Pak ya. Dari pemerintah kelurahan, kemudian pengelola, kemudian instansi terkait yang membina kegiatan perpustakaan dan stakeholder yang lain. Jadi komitmen, kemudian jalinan kerjasama, kemudian yang berikutnya adalah penganggaran. Jadi dukungan anggaran, keberpihakan anggaran dari pemerintah kelurahan terhadap eksistensi kegiatan perpustakaan itu juga perlu dipertahankan. Jadi tidak hanya sewaktu lomba, namun seterusnya ini komitmen keberpihakan anggaran pemerintah desa terhadap kegiatan perpustakaan itu kalau bisa ditingkatkan. Itu salah satunya. Oke, terima kasih Pak Adib. Mungkin itu saja. Sami sudah mengetahui banyak tentang kiprah perpustakaan GSC ini. Ya, buat sobat pustaka yang di luar sana, itu tadi pengalaman-pengalaman dari Pak Adib dari awal berdiri sampai menjadi juara nasional, melewati masa pandemi dan eksis sampai hari ini. Saya Arif Hidayat, mohon undur diri dari Perpustakaan GSC Sukoharjo. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, ayo baca, ayo berkarya.